Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, sering saya katakan bahwa bertani kelapa sawit itu melakukan pemupukan adalah sesuatu hal yang sangat wajib. Meskipun kita tidak bisa melakukannya dengan sesuai dosis, sesuai anjuran, namun kita bisa melakukan pemupukan sedikit, setengah dosis, seperempat dosis, itu saya rasa tidak masalah, karena saya juga melakukannya tidak sesuai dosis penuh ya, mungkin hanya seperempatnya dari dosis yang dianjurkan. Namun hal tersebut sungguh sangat membantu dan hasilnya pun saya rasa tidak mengecewakan, meskipun saya melakukan pemupukan dengan dosis yang sedikit. Namun teman-teman, apabila kita tidak melakukan sama sekali, tentu itu akan sangat merugikan untuk kebun kita, dan tentunya hasil yang akan didapatkan, yang kita dapatkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi teman-teman, melakukan pemupukan sedikit boleh, tapi jangan terlalu sedikit juga ya. Sudah sedikit, rotasinya juga tidak benar, terus frekuensinya juga tidak banyak, hanya setahun sekali dengan setengah kilogram, yaitu keterlaluan. Meskipun kita melakukan pemupukan, atau hanya memupuk dengan satu jenis pupuk saja, dengan KCL saja atau dengan urea saja yang banyak dilakukan orang ya, terus menunggu dari sawit itu sakit terlebih dahulu baru kita melakukan pemupukan, itu adalah hal yang salah. Jadi teman-teman, ubahlah mindset kita ya. Sisihkanlah sedikit hasil kita itu untuk membeli pupuk lah, untuk perawatan. Jadi kita jangan pelit-pelit dengan kebun kita, supaya kebun kita itu memang menghasilkan yang lumayan untuk kita. Jadi ini akan saya spillkan atau saya reviewkan tentang kebun yang tetangga saya ini, yang memang lumayan kisit untuk membeli pupuk, dan hasilnya batangnya tuh tidak tumbuh dengan sempurna, atau lama-kelamaan akan mengecil, dan buahnya pun ketika musim trek itu akan lebih lama ketimbang kita yang melakukan pemupukan secara rutin, rotasinya benar setiap 4 bulan sekali, atau satu jenis pupuk setiap 1 bulan sekali. Dan dalam 1 tahun kita lakukan pemupukan dalam 3 kali 1 tahun ya, dengan jenis pupuk yang sama. Dan meskipun tidak banyak ya, walaupun hanya sedikit, tapi kita memang benar-benar menerapkan rotasi yang benar. Dan inilah teman-teman contohnya, nanti juga akan saya spillkan atau reviewkan sawit yang tidak pernah mencium pupuk sama sekali. Lama-lama sawit itu akan mati teman-teman, daunnya akan kering, dan ada yang tidak percaya, apa iya sawit itu lama-lama akan mati sendiri. Dan saya akan buktikan nanti videonya itu, kebunnya itu di pinggir jalan ya, dan mungkin akan saya sekali lewat karena tidak enak di kebun orang. Dan inilah teman-teman review dari sawit yang kurang pemupukan. Nah inilah teman-teman contoh sawit yang memang kurang dilakukan perawatannya, kurang dilakukan pemupukan. Apalagi kalau kita tidak melakukan pemupukan sama sekali, bisa dipastikan itu batangnya semakin lama semakin mengecil, dan buahnya pun masa treknya akan lebih lama ketimbang kita melakukan pemupukan. Meskipun ini dilakukan perawatan Songgo 3 sampean ya. Dan sangat sayang sekali ketika kita menanam kebun sawit, kok sawit kita tidak menghasilkan seperti ini. Ini sangat kosong sekali teman-teman. Dan memang ketika kita pelit dengan sawit, dengan kebun kita, tentunya kebun kita pun akan pelit dengan kita ya. Dan kalau saya tumbangkan sawit yang seperti ini, yang ini benar-benar kosong teman-teman, tidak ada isinya sama sekali. Dan kita lihat batang-batang yang lain pun sama. Ini saya rasa ini tidak akan sampai 25 tahun ya, karena kita lihat batangnya semakin lama semakin mengecil, dan daunnya pun kelihatan agak kurang sehat ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah berniat berkebun kelapa sawit ya, kita harus bersiap untuk melakukan perawatan ya. Sisihkanlah hasilnya ketika kita mendapatkan hasil dari berkebun kelapa sawit ya, kita sedikit tidaknya kita sisihkan untuk membeli pupuk lah ya. Jangan sampai kita benar-benar
pelit untuk kebun kita, dan akhirnya kebun kita pun pelit dengan kita. Dan saya tidak bohong teman-teman, kalau sawit tidak dilakukan pemupukan, lama kelamaan sawitnya akan mati. Dan nanti akan saya sepil karena kebun itu juga di pinggir jalan ya. Nanti akan saya lihatkan videonya sawit yang sudah mulai mati karena memang tidak pernah dilakukan pemupukan. Nah, inilah teman-teman bukti atau contoh kalau sawit itu tidak dirawat dengan baik, tidak ada pemupukan, tidak ada penunasan atau pruning, itu lama kelamaan ya akan mati dengan sendirinya. Jadi yang tidak percaya bahwa sawit itu kalau tidak dipupuk akan mati dengan sendiri, inilah buktinya teman-teman. Di kebun ini banyak sekali pohon-pohon yang akan mati ya, dengan pelepah yang mulai kering, dengan batang yang semakin mengecil, dan lama-kelamaan ini pasti akan mati dengan sendirinya. Dan tentunya ini akan sangat sayang sekali ya, karena kita berkebun kelapa sawit tentunya ingin mendapatkan hasil yang untuk kehidupan kita lah, seperti itu. Dan kita ingin sukses dalam berkebun kelapa sawit. Namun ketika sawit tidak kita rawat, hasilnya seperti ini, tentunya itu akan membuat kita sangat kecewa. Dan inilah teman-teman ya, kalau bisa kita sebagai petani sawit, rawatlah kebun kita karena ini adalah investasi jangka panjang kita. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.